bertobat tapi tidak berbuah. Untuk mabuk dia tidak mabuk lagi. Untuk judi justru tidak. Tipu tidak. Pukul istri juga tidak. Tapi dia tidak berbuah. Karena tidak berbuah, dia hanya bicara tentang masalah. Coba lebih kuat. 1, 2, 3 selesai. Tema kita adalah baca 1, 2, 3. Waktu Dora Milan berakar dan bertumbuh tadi pagi, saya dijemput Pak Ketua kelas. Saya tanya, Bapak, ini akar apa ini? Jangan sampai akar bahar juga ini. Ini akar apa yang dimaksudkan ini? Nah, saya ingin mulai dengan mengatakan begini. Bertobat tapi tidak berbuah. Sama-sama, 1, 2, 3. Kasih tau kawan ini di sebelah. 1, 2, 3. Untuk mabuk dia tidak mabuk lagi. Untuk judi justru tidak. Tipu tidak. Pukul istri juga tidak. Tapi dia tidak berbuah. Karena tidak berbuah, dia hanya bicara tentang masalah. Itu sedikit-sedikit dia bilang waktu tahun 1970 pindah pergi gereja sebelah, ulang lagi. Waktu tahun 1900 pindah pergi sebelah, dia ulang lagi. Waktu tahun 1900. Satu waktu dia baru mau bangun, orang bilang 1970. Karena hidup hanya untuk masa jemaat. Di sini tidak ada jemaat. Tuhan cipta kita manusia ini melihat ke depan. Ada leher yang sedikit lentur supaya sesekali lihat sama 1, 2, 3 Mas. Tapi kasih tahu kawan di sebelah, kasih tahu dia 1, 2, 3. Tapi lagu dunia saya dia bisa menyanyi Jang Baleke. Oke, yang paling tinggi, kelas yang paling tinggi adalah berbuah. Sama-sama 1, 2, 3. Kasih tahu kawan di sebelah 1, 2, 3. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Amin. Jemaat, berbuah bagi Tuhan gampang kok susah? Gampang kok susah? Susah kok gampang? Gampang kok susah? Jemaat, tahu pohon mangga? Pernah lihat pohon mangga? Pernah lihat pohon mangga berbuah? Pernah lihat orang mebung paksa pak mangga kok berbuah? Yang pernah? Dengar, ranting yang melekat pada pohon, buah keluar dengan sendirinya. Pisang plastik, avokat plastik, enak. Oh, kamu pernah makan? Mau berbuah itu harus mau berbuah tapi tidak melekat kepada Tuhan, saudara
Berbuah apa? Melekat. Untuk melekat, tadi saya suka tahu tadi siang, mesti menjaga kekudusan. Karena Tuhan yang kita sembah kudus. Yang kudus tidak dapat bersatu dengan yang tidak kudus. Tanggalkanlah kasutmu supaya karena tempat di mana engkau berdiri itu mau percaya Tuhan. Bukan terang, gelap, gelap, terang. Yang terang, kalau kudus itu terang, tidak kudus itu gelap. Saya mau tanya, terang dan gelap bisa bersatu? Tidak. Tidak kok bisa? Tidak bisa. Saya mau tanya anak muda dulu. Anak muda. Anak muda. Terang atau gelap? Amin. Terang yes. Mantap. Oke. Nah, kenapa kamu pacaran di gelap-gelap? Di sini ada yang biasa pacaran di gelap-gelap. Melekat dengan Tuhan. Amin. Jemaat. Anak sekolah minggu saja tahu berbuah bagi Tuhan gampang. Langsung tepuk tangan. Tunggu. Sabar. Yesus pokok. Yesus pasti itu dong yang pakai semprot kok cepat. Berbuah itu proses, bukan mau cepat-cepat kok lari. Jemaat. Anak SD kelas 4 saya tahu kalau di pohon itu, di tanaman itu, bagian tanaman, bagian pohon yang mencari makanan, dia pun nama? Dia pun nama? Akar. Setelah dapat makanan, dia kirim ke? Lewat batang. Tidak bisa. Proses bukan protes. Nah, sekarang kalau sumber buah itu baru Tuhan dipermuliakan. Saudara menyanyi, tapi kalau tidak berbuah Tuhan tidak dipermuliakan. Saudara ibadah tiap hari kalau tidak berbuah Tuhan tidak dipermuliakan. Lantas unsur-unsurnya disebutkan dalam pembacaan tadi. Tetapi buah roh ialah satu. Apa? Kasih. Hukum Taurat ada 10. Ada berapa? Dari 10 dijabarkan jadi 613 pasal. Berapa? Dari 613 pasal masih ada ribuan peraturan hidup setiap hari. Dari ribuan itu Tuhan Yesus simpulkan dia tinggal dua kata, dua kalimat, yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi. Dari dua kalimat itu Tuhan simpulkan dia tinggal satu kata,
Ini pupuk kimia semua ini. Kasih itu sabar, tidak suka. Di sini ada yang suka marah-marah. Yang pukul dan suami ada. Yang suami pukul istri ada. Tapi rajin ikut Tuhan doa. Bakalai den tetangga, bakalai den ipar. Tapi bersekutu terus. Baru menyanyi, kasih itu mengasihi Tuhan dan mengasihi. Dengar, jemaat. Orang mengasihi Tuhan karena apa? Kenapa? Karena dia tahu dia berasal dari mana. Itu yang saya maksud. Maksudnya orang mengasihi Tuhan kan dia tahu dia datang dari mana. Tidak usah ngomong biar dari Tuhan. Ini orang dong ini. Hei, kita mengasihi Tuhan karena kita tahu kita asal. Tahu diri. Kamu tinggal dalam dunia, tapi tidak dari dunia. Makanya kita karena kita tahu pada dia ada gambar rupa Allah. Lalu kita di mana? Pertanyaan itu menarik. Untuk kita jawab begini. Kita lebih mengasihi diri atau lebih mengasihi orang lain? Mengasihi diri atau orang lain? Kita lebih mengasihi diri. Alkitab bilang, kasihilah orang lain seperti engkau mengasihi. Jadi kalau engkau tidak mengasihi dirimu, engkau tidak mungkin mengasihi orang. Kalau kita mengasihi diri, apakah kita mau hati terluka? Mau ada kepahitan? Mau sakit hati? Kalau begitu saya mau tanya, kalau pendeta Yandi benci pendeta Ero, yang rugi pendeta Yandi atau pendeta Ero? Kenapa pendeta Yandi yang rugi? Setiap kali sebut Pak Ero pun nama, saya pun hati senang kok tidak? Setiap kali orang ngomong Pak Ero pun kebaikan, saya pun hati senang kok tidak? Setiap kali Pak Ero bilang selom Pak Pendeta, saya pun hati senang kok tidak? Kalau saya mengasihi saya pun diri, saya harus berhenti membenci Pak Ero. Amin. Karena kita tidak mau simpan kepahitan di sini. Jemaat, ada orang yang kita tidak suka? Dia ada di sini sekarang? Ayam saja dia tolak. Itu mengasihi diri. Kok ke mana? Betul kok tidak? Ya, cek kita pun diri ada mengasihi diri kok tidak? Amin kok? Saya mau tanya anak-anak. Kamu mengasihi diri kok? Kalau kamu mengasihi diri, kamu buat apa? Satu. Yang paling gampang, kalau mengasihi diri buat apa? Coba, satu. Jaga diri dari omong yang jelas. Kejahatan apa? Omong-omong yang jelas. Sabar, masih tanya dong. Kalau kamu mengasihi diri, kamu bikin apa? Apa? Itu jaga diri. Jangan. Oh, di sini ada yang tukang iri.
Kalau kamu mengasihi diri, kamu bikin apa? Omong! Apa? Apa? Kenapa? Saya pusing lah. Jemaat. Satu saat orang tanya Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kira-kira yang paling baik itu apa? Yang paling baik itu apa? Tuhan bilang, tanya lupa diri. Waktu orang tanya, yang paling baik itu apa? Tanya lupa diri. Kalimat itu ingin menunjukkan begini. Apapun juga yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah itu kepada orang lain. Jadi kalau tanya, apa yang paling baik? Tanya yang kau pu diri. Mau orang buat apa ke kita? Kalau tidak mau dimaki, jangan maki. Ibu tukang maki kuti. Amin kok. Nah itu baru buah ada. Amin toh? Amin kok tidak? Oke. Sekarang kedua, hafal, ikut yang pendeta bilang. Kasih ialah kebaikan tidak terpatahkan oleh apapun. Tidak akan berubah menjadi kebencian. Ulang. Kasih ialah kebaikan tidak terpatahkan oleh apapun. Tidak akan berubah menjadi kebencian. Rujukannya begini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Apakah Tuhan Allah mengasihi dunia? Lalu apakah dunia mengasihi Tuhan Allah? Lalu apakah karena dunia tidak mengasihi Tuhan Allah berhenti mengasihi dunia? Apakah Tuhan membenci dunia? Kalau begitu, kasih tidak terpatahkan. Sama-sama, 1, 2, 3. Kasih tau kawan di sebelah, 1, 2, 3. Supaya jangan ada orang bilang begini, pakai tua klasis, saya terlalu hargai Bapak. Tapi saya sudah lihat Bapak pun sifat asli begini. Maaf Bapak, maaf. Itu bukan kasih. Tidak tahu apa-apa. Kamu sudah ini. Waktu kamu menangis itu, orang tua hanya pikir, kalau bukan lapar, pasti basah. Pasti apa? Ada 3, tapi nanti saya tambah 1. Lapar, baru dia menangis. Basah, baru dia menangis. Yang ketiga, mungkin tak salah. Dia menangis. Betul kok tidak? Dan keempat, mungkin dia pun nenek minta tambah nama. Di sini juga ada begitu. Yang anak menangis, dia pun nenek. Ini nenek pun ada. Nah, itu yang tadi beragama tapi tidak beriman, itu yang itu. Yang itu sudah itu. Ya. Ini anak dong waktu
makan. Kalau tidak bobo. Padahal justru kalau anak bobo itu baru nyamuk gigi. Kalau anak ada lari-lari nyamuk mana pergi gigit dia coy. Tapi sudah, jangan bikin masalah deh mam tua jangan. Jemaat. Kasih tahu itu anak kecil, kamu waktu lahir itu kamu tidak bisa omong. Betul kok tidak? Atau siapapun anak yang lahir dan lahir langsung bilang yes. Tidak ada. Tidak tahu omong toh? Orang tua ajar dong mbak omong satu-satu suku kata. Ma, pa. Waktu dong su SMP SMA su lancar mbak omong. Ada suka mbak omong deh orang tua. Dong lebih suka omong deng. Nah, sekarang saudara lihat tidak tahu mbak omong. Kita ajar omong, su lancar mbak omong. Ada suka jalan deh orang tua. Dorang lebih suka jalan deng. Lihat, manusia tidak tahu jalan, orang tua ajar jalan, su bisa jalan, lebih suka jalan dan teman dong. Siapa suruh kas makan itu manusia dorang? Kenapa kas makan dorang? Kenapa tidak suruh dia pun teman yang kas makan? Sama-sama 1, 2, 3. Kasih tidak ter. Amin kok? Makanya orang tua itu kadang-kadang bilang begini, anak, asal kamu mau sekolah tinggi, biar kami orang tua ikat perut itu tidak apa-apa. Pernah dengar? Orang tua itu kalau sampai om bilang ikat perut itu bukan berarti dong mau pakai stagen. Tapi dorang utang untuk anak-anak. Betul kok tidak? Anak-anak, kamu ada pegang HP? Utang itu HP utang. Ini busuk-busuk juga kamu itu kita puana. Pernah dengar itu? Pernah tanya kembali orang tua yang kenapa bilang kami busuk? Itu kasih yang tidak dibatasi. Amin kok. Jadi kalau di persekutuan dong, dia suka marah-marah. Di gereja kok omong sedikit marah-marah, banting itu ini kursi dong. Kok dia mau keluar, kok bikin gereja sendiri dia. Itu yang kasih ada. Kasih itu tidak terpatahkan. Kebaikan tidak terpatahkan oleh apapun. Tidak pernah akan berubah menjadi kebencian. Amin kok? Amin apa? Oke, itu satu. Kasih itu, buah roh itu satu apa? Jangan cepat-cepat. Kasih, sama-sama. Kedua, jangan cepat-cepat. Sukacita.
untuk. Jadi kalau saudara sementara senang sekarang, ingat, sedikit lagi susah. Kalau saudara sementara susah sekarang, mungkin sedikit lagi mati. Yang kita juga tidak tahu hidup sampai kapan. Tapi menyangkut sukacita, Alkitab bilang, bersukacitalah senantiasa. Baik waktu senang maupun waktu. Tapi dengar, banyak orang cari Tuhan untuk dapat senang, bukan sukacita. Kalau senang yang kita cari, dunia bisa berikan bagi kita. Uang yang banyak membeli kesenangan, tapi tidak membeli sukacita. Tapi kalau sukacita yang kita cari, hanya bisa kita temukan di dalam Tuhan. Amin kok? Sukacita, bukan senang. Banyak orang ini pergi gereja cari senang. Banyak orang pergi persekutuan doa cari senang. Banyak orang menikah cari senang, bukan cari sukacita. Akhirnya ada masalah sedikit, mau baku bunuh. Kau bilang, tidak cocok Bapak. Nah itu hari lu cocok. Jendela itu bagian dari rumah, tapi jendela itu bukan rumah. Jadi kita tanya, tinggal di mana? Di jendela. Begitu. Tidak bisa. Jelas kok. Tapi banyak orang di dunia ini cari senang, bukan sukacita. Jelas kok. Tetapi buah roh ialah, pertama tadi apa? Dua. Tiga. Damai sejahtera, tidak usah tera-tera di situ. Ulang, damai baik. Jemaat, hafal. Damai sejahtera ialah segala sesuatu itu. Orang yang menyanyi bilang, lebih baik sakit gigi daripada sakit. Itu karena dia belum pernah rasa. Woi, sakit gigi ini kita tidak bisa tidur Bapak. Kepala di bawah, kaki di atas. Putar-putar. Orang putar lagu di sebelah itu kita yang tersinggung. Jadi sakit fisik, sakit hati juga. Nah, siapa yang sakit gigi terus, dia ambil air, dia taruh gula banyak, manis tinggi, baru dia kumur-kumur. Terus kita tanya, Bapak, kenapa sakit gigi mah ada kumur-kumur air gula? Dia bilang, biar kau ulat dong ame manis-manis ini kok. Untuk kesembuhan, kadang-kadang di obat harus pahit. Amin. Jemaat, pernah dapat bakalai dari pendeta? Oh, saya ganti sah. Anak-anak, pernah karena kamu tidak tahu hafal perkalian, ibu guru marah untuk mendatangkan
Ada di sini itu ibu-ibu. Yang sedikit-sedikit, hai guys. Nah itu suami mau ke setengah dia kok guys terus. Hai guys. Sekarang waktunya menggoreng telur guys. Padahal dia pu dapur pun kotor. Suami langsung bilang, kas mati. Untuk apa? Untuk mendatangkan. Kadang-kadang pendeta mesti marah. Stop! Berhenti jalan-jalan. Untuk apa? Untuk mendatangkan. Ini jemaat dong ini. Dong pikir kalau pendeta yang baik itu ikut saya dong mau. Saya tanya jemaat. Pendeta yang baik itu bagaimana? Dong bilang, ikut jemaat pun mau. Tidak. Pendeta yang baik itu ikut Tuhan pun mau. Syukur-syukur kalau pas dan jemaat pun mau. Betul kok tidak? Betul kok tidak? Saya bilang, Bapak, awas jemaat marah. Saya bilang, tidak apa-apa. Kenapa? Saya kasih tahu orang. Tuhan Yesus yang Tuhan saya ini juga, ada orang tidak suka dia. Bahkan sampai bunuh toh. Apalagi hanya model kita pendeta begini, semua mau suka kita. Jemaat. Saya kasih tahu jemaat ya. Pendeta Yandi ini di dunia, dia paling takut kalau jemaat marah. Saya biasa. Saya paling takut itu kalau saya pu istri yang marah saya. Pulang mau tidur di mana Bapak? Siapa yang urus? Untuk mendatangkan kebaikan itu. Stop! Betul kok tidak? Untuk mendatangkan istri mana yang suami mabok dia bilang, terus sayang, terus. Itu istri baik. Baik kok tidak? Suami mana yang dia pu istri pergi gereja juga pakai celana karet yang legging kok begini. Suami bilang, mentah. Itu baik itu. Itu baik kok tidak? Untuk mendatangkan, buka buang itu barang itu. Untuk mendatangkan jemaat. Bahkan untuk mendatangkan pindah. Kenapa? Kami masih membangun. Oh, dia kepala tukang. Dia kepala tukang, dia kalau pindah pembangunan tidak. Itu kalau nggak ada suka. Dong kalau tidak suka itu, dong pikir, ambil. Gitu. Untuk mendatangkan jemaat. Kalau hari ini kita tanya, Tuhan Yesus, seperti apakah Tuhan Yesus mengasihi saya? Dia tidak jawab. Dia merentangkan tangannya di kayu salib dan mati bagi saya dan saudara. Itu kasih yang terlalu besar itu di situ. Jadi kalau kita marah itu dengar. Suami marah itu istri dengar. Tapi bukan
Kasih tau kawan di sebelah. 1, 2, 3. Ada situasi tertentu dalam hidup ini kita tidak suka, tapi firman Tuhan bilang apa? Ada sakit penderitaan yang sudah bertahun-tahun kok kita marah-marah, tapi firman Tuhan bilang apa? Ada tanggung jawab pelayanan yang kita pun mau habis masa suku kita berhenti kok lepas buang sudah, tapi firman Tuhan bilang apa? Ada pendeta yang khotbah lama sekali kok kita supaya malas, tapi firman Tuhan bilang sabar. Doa itu terlalu tapi firman Tuhan bilang ada suami itu terlalu tapi firman Tuhan bilang ada juga istri-istri terlalu, tapi firman Tuhan bilang amin toh? Amin kok tidak? Amin. Sabar. Menyanyi itu juga butuh sabar. Walaupun engkau menjengkel, tapi saya sabar. Jemaat. Betul kok tidak? Ada yang dia pun suami begini untuk melatih kesabaran. Amin kok tidak? Amin. Jemaat. Dulu itu sama dengan itu hari. Iya, toh sama kok tidak? Dulu ada satu binatang di dunia yang dia pun nama ayam. Sekarang juga ada toh. Ayam dulu itu hanya dibedakan atas ayam jantan dan ayam. Tapi tiba-tiba muncul ayam potong. Betul kok tidak? Akhirnya itu ayam yang hanya ayam itu menjadi ayam kampung.
Tapi ini ayam ini, orang pigas motor di samping kandang, besok itu ayam mati, ibu. Mati, itu ayam mati. Mama dong pulang dari pasar, ikat salah di motor, dia kaki patah. Karena ini ayam tidak sabar berproses. Anak muda, kamu ini jam buru-buru menikah, tidak usah buru-buru. Tahan sedikit. Apa yang terlalu kau mau cepat-cepat? Proses dulu. Saya kasih tahu anak muda dong. Anak muda, kamu kira menikah itu enak? Yang dia pun nama bulan madu itu hanya 1 bulan. Masuk bulan kedua itu dia pun madu habis. Itu tinggal dia pun lebah, tinggal dia pun jambur. Jemaah, kita mesti kasih tahu kita pun anak muda dong. Ini anak muda dong, masih muda mah dong, bikin pacaran ini sama kayak orang tua dong. Yang bikin fisik. Bukan tiap hari lu duduk di sini tiba-tiba mau proses. Ya kok tidak? Di sabar itu ada proses. Betul kan? Nama siapa? Arya. Kenapa kok satu Arka satu Arya? Besar mau jadi apa? Apa? Polwan. Latihan Adi. Siap. Wih, kita sekarang ini yang sipil, bahkan kami pendeta ini juga kayak tentara semua. Pak Pendeta bisa tanggal 4. Nanti datang siap. Bukan mau polwan kok siap-siap saja. Latihan Bapak. Mama. Proses. Jemaat. Saya tegur ini orang tua don di kampung. Gara-gara hal sepotong ringan sah. Gara-gara don pi pasar ini don. Bapak, yuk, besok kita Bapak bisa pimpin ibadah di rumah. Apa? Apa jadi? Mau ibadah syukur. Syukur apa? Syukur ini wisuda Bapak. Siapa wisuda? Saya. Hai, wisuda apa? S2. Hai, Bapak kuliah kapan? Kuliah tidak pernah tiba-tiba wisuda. Ini negara Indonesia hancur ini dengan orang begini. Tidak pernah kuliah tapi tiba-tiba wisuda, gelar, tempel banyak-banyak. Proses dalam kesabaran. Amin kok? Amin kok tidak? Kalau tidak saudara, kita akan berjumpa dengan masalah-masalah. Orang mau dapat uang cepat, tidak mau proses.
pasti utang. Kalau tidak di sini tahu petugas. Petugas apa? Hafal betul. Baru ini. Nah itu cuma masalah. Jadi saudara-saudara, ajar kita pu anak dong kok proses. Bisa kok? Dalam proses itu jelas dengar. Contoh. Di altar ini ada katekisasi kok. Berapa lama? Berapa kali tidak ikut pertemuan tidak boleh CD? 3 kali. Terus ada orang tua datang menghadap pendeta. Mam pendeta, nanti Desember ada tabis CD kok. Yo, kenapa? Siapa anak itu, yang dokter itu, yang sekolah dokter itu, yang sekolah di Bandung itu. Wah, itu anak pintar sekali. Itu dosen belum tahu, dia sudah tahu semua. Dia kenapa? Nanti Desember dia mau datang. Wih, puji Tuhan dia datang lihat bapak mama. Itu sudah, itu yang kita mau datang kok. Kalau pendeta mau datang tabis memang dia. Oh tidak bisa begitu Pak. Orang lain pu anak boleh ikut setengah mati. Dia terlalu apa kok datang tabis? Dia terlalu apa? Orang lain pu anak ini ikut setengah mati ini. Begitu omong begitu dia pu bapak. Ada yang semua program di seluruh dunia ini dia usul kas habis. Tapi jangan coba-coba minta sumbangan. Itu orang pusing kikir tidak ada. Ada kok tidak? Sabar. Ada yang pas kegiatan itu dia tidak ada. Pas makan tiba-tiba dia sampai. Ada kok tidak? Sabar. Sabar. Jadi apa yang tidak ada di jemaat? Ada yang tukang tersinggung. Tuh manusia pun tersinggung dalam jemaat itu. Sedikit-sedikit tersinggung. Sedikit-sedikit tersinggung. Sedikit-sedikit tersinggung. Tersinggung kok sedikit-sedikit. Sabar. Amin kok tidak? Ada yang dengan sombong bilang begini, Pak Pendeta, saya kalau sekiri-kiri betul. Nanti baru kanan lagi. Kayak lagu saja. Ada yang bilang, Bapak, saya kalau baik lebih baik dari malaikat Bapak. Tapi kalau saya sumara, Lucifer juga kalah. Ini manusia tidak jelas. Harus jelas dia malaikat atau Lucifer. Supaya obatnya itu jelas. Tetap ada kok tidak? Sabar. Sabar. Jangankan orang lain, mama mantu saja kadang-kadang men.
Tapi sabar. Wih, sabar ini, wih. Di jemaat itu kadang-kadang aneh. Di sini ada hari pasar, kok tidak pasar mingguan begitu. Ke Senin, kalau pasar Mebung hari apa? Oh, sini. Itu kesempatan dia beli baju merah, rok hijau, sendal. Baru dia mau pakai pimana? Satu-satunya tempat untuk dia bisa tunjuk baju, rok hijau, sendal, itu di gereja. Nanti semua sudah duduk dulu, baru tiba-tiba dia sampai. Lima. Kamu ada orang ini yang terlalu baik, tidak pernah berkelahi dengan siapapun, rajin gereja, tidak pernah bikin kerusuhan di kecamatan dan desa, tapi itu orang terlalu itu yang pun nama tidak ada kemurahan. Ada kok tidak orang sekikir? Ada kok tidak? Wih, orang kalau sekikir itu, aduh. Maju ku mundur ku maju ku. Wih, kalau dulu lihat kok ada pendeta di atas datang bilang, Bapak, kita ibadah. Di darat tidak ibadah, Bapak. Di laut itu ibadah. Yang menarik itu pas bagian persembahan. Di bagian persembahan itu, saudara. Apalagi kalau dia lagu mulai dengan di tengah ombak dan arus. Itu kami pun tangguh, kami tidak pakai tangguh persembahan, tidak pakai. Oh, memang pertama di kapal kan tidak ada tangguh persembahan kok. Gereja apa yang di kapal? Kami pakai dos. Kenapa dos?
ibadah di tengah ombak itu. Yang petugas persembahan datang, kita isi tangan begini, mau dapat berapa saja, saya mau langsung masuk. Tidak lewat otak dia. Beda. Tidak sekolah ini hari. Dia bilang, saya izin pendeta. Oh, izin untuk apa deh? Mau jemput pendeta. Aduh adek, terima kasih banyak, terima kasih. Terus saya tanya, ada nanti besar mau jadi apa? Mau jadi pendeta. Aduh, pendeta berdoa dia jadi pendeta. Tapi adek, pendeta mau kasih ingat, kalau ada mau kaya yang menjadi pendeta, jangan jadi pengusaha. Jadi pengusaha. Kenapa? Kenapa? Karena saya bilang begini, pendeta hidup oleh Tuhan melalui persembahan jemaat. Persembahan jemaat itu kalau dalam rupa uang, itu uang merah yang gambar proklamator. Pertanyaan itu gampang dia pun jawaban, tapi resikonya berat. Kalau Yesus bilang begini, boleh bayar pajak kepada kaisar, maka ribuan orang pengikut Yesus akan meninggalkan Yesus karena pajak terlalu berat. Tapi kalau Yesus bilang tidak boleh bayar pajak kepada kaisar, maka Tuhan Yesus akan dianggap memprovokasi masyarakat untuk lawan pemerintah, pasti dia ditangkap. Yesus bilang begini, kasih tunjuk kepada saya itu uang untuk pembayaran pajak. Dong kasih tunjuk. Tuhan Yesus tanya, gambar dan tulisan siapa ini? Dan bilang kaisar. Tuhan bilang begini, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan pada kaisar, tapi berikanlah pada Tuhan apa yang wajib kamu berikan pada Tuhan. Ini bukan soal uang. Gambar dan tulisan siapa ini? Kaisar. Karena di sini ada kaisar pun muka, kasih dia. Tapi Alkitab bilang begini, kamu adalah gambar dan tulisan Allah. Berikan uangmu pada kaisar, tapi berikanlah dirimu pada Tuhan, bukan uangmu.
One. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Oke, kebaikan. Dengar. Kebaikan itu respons. Sama-sama. 1, 2, 3. Kebaikan. Respon terhadap apa? Terhadap kasih karunia. Terhadap apa? Saya kasih contoh begini. Saya pakai contoh. Anggap saja, saya dengan ini adik yang baju hitam ini, anggap saja kami dua tidak kenal. Memang kami dua tidak kenal. Terus saya dapat dia pun nomor telepon. Saya bilang begini, adek, sebentar malam jam 12 tolong ketemu saya di depan gereja Kameng Takal. Saya mau kasih pertanyaan begini. Adik bisa dapat 10 HP, tapi ganti uang 1.000. Itu cuma-cuma? Itu cuma-cuma? Tapi kan hanya 1.000. Tetap bayar. Oke. Kalau begitu tidak usah bayar. Adik tolong pikas pindah itu motor saja. Dapat HP. Cuma-cuma? Tapi kan tidak bayar. Tetap ada jasa toh? Cuma-cuma itu. Ini dia pun nama cuma-cuma. Kasih saja. Antum kasih kembali. Hanya Tuhan yang bisa kasih cuma-cuma. Menanggapi kasih karunia yang cuma-cuma itu, kita berbuat baik. Tidak semua senyum tulus. Betul kok tidak? Kita datang, kita bilang shalom, dia bilang shalom. Kita selewat berseparuh. Hidup ini kalau tidak ada kebaikan dalam diri kita, hidup stres, tertekan Bapak. Tidak mampu terima apapun dari orang lain. Nanti orang lain yang beli motor, kita yang tidak tidur Pak. Orang lain beli motor. Lama-lama orang lain yang beli kulkas, kita yang kedinginan. Lama-lama kita beku. Kok kalau kebaikan tidak ada dalam kita hati ini, yang paling ada apa? Kepahitan. Kok baik tidak di sini? Yang baik saya di sini. Orang omong yang baik itu dia terlalu pikirin tidak baik saja. Ada begitu di alor kok tidak? Di altar ada kok tidak? Laki-laki kok perempuan? Dia ada di sini kok tidak? Kita puas hati ini kalau makanya Tuhan bilang begini.
Apa yang kita isi? Apa yang kita isi? Apa yang kita isi? Supaya waktu kita buka, bayangkan kalau orang maki kita, kita isi. Kita jengkel siapa, kita isi. Buka pi kita yang lari, Bapak. Bukan kita yang lari. Amin kok tidak? Jadi hati ini. Orang itu saudara, saya bilang, ya, kelompok ibu-ibu dan bikin acara undang saya khotbah tentang realitas. Saya bilang begini, indeks bahagia dari ibu-ibu, lihat dari dia cara tertawa. Dom bilang, bagaimana Bapak? Orang kalau hidup itu makin realistis, dia putar tawa tuh agak lain. Untuk beli kangkung, aman toh. Kita ini terlalu banyak berusaha menipu diri. Tidak bisa mah dia bikin juga bisa-bisa. Kalau tidak tahu lebih tidak tahu supaya aman. Anak-anak yang sekolah angkat tangan. Oh saya pikir kamu sulibur. Kalau tanya orang pakai bahasa Inggris bilang siapa namamu? Pakai bahasa Inggris bilang apa? Tepuk tangan dong, tepuk tangan. Dengar. Kenapa saya bilang begini? Ini anak dong pintar, tidak ke kami dulu. Bukan ke kami, ke saya. Saya belajar bahasa Inggris pertama kali itu tahun 89, pertama kali masuk SMP di Soe. Orang sebelah yang kena. Jadi saya hanya bilang, tolong kasih saya forok supaya saya. Iya toh, kau tidak tahu itu botol lebih bahagia. Betul kau tidak? Ini ada kepala desa ini. Dia bikin kerja bakti. Dia panggil RT semua yang kerja bakti. Semua RT kerja rajin, tapi ada satu ini yang lompat sana, lompat sini. Bapak desa marah dia, bapak desa. Goblok kau. Habis kerja bakti dia cari bapak desa. Dia bilang, Bapak, tadi bapak omong saya goblok. Goblok itu dia arti apa? Bapak desa bilang, sini. Bapak desa taruh tangan di tembok kantor desa. Bapak desa bilang, coba pukul kuat. Dia pukul begini, bapak desa tarik tangan. Dia pukul ke
Kebaikan ini mesti tulus. Tidak tahu ya bilang tidak tahu. Amin kok tidak? Kalau kita mau supaya orang puji, aduh. Berat. Amin kok. Jangan pura-pura. Itu penting kebaikan. Jelas. 1. Kamu sudah tidur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang kita di sini setia semua. Berjemaat. Bukan ya habis hilang. Itu tidak setia itu. Ada yang ya habis hilang Bapak. Sampai dia sumati baru orang bilang, itu juga kita punya. Saya suka bilang di mana-mana. Ada orang ini yang 1 tahun dia gereja 2 kali. Natal, Paskah. Makanya dia pun nama jemaat napas. Natal dan karena Natal 1 kali, Paskah 1 kali, singkatan tambah panjang, napas 1. Kalau napas mulai 1 tuh tiba-tiba ingat Tuhan. Ada orang ini yang seumur hidup itu mungkin dia ikut ibadah di gereja mungkin 5-6 kali. Pertama waktu dia nikah. Itu nikah itu segabung memang dan baptis Sidi. Kedua waktu anak baptis. Ketiga waktu anak Sidi. Keempat waktu anak nikah. Kelima itu memang kali waktu pemakaman. Kalau tanpa kesetiaan kita gagal. Masih pacaran itu laki-laki bisa datang bawa bunga. Apalagi bulan Februari. Apalagi tanggal 14 Februari itu hari apa? Hari pemilihan umum. Saya kasih tahu. 14 Februari itu hari apa? Hari Rabu itu hari. 14 Februari itu hari Valentine. Di hari Valentine laki-laki bisa datang bawa bunga sembunyi di belakang sambil berlutut dengan romantis dia bisa bilang I love you. Itu pacaran.
jatuh yang laki-laki su tangkap. Siapa yang naik gitu? Itu perempuan belum jatuh, laki-laki su tangkap. Kadang-kadang dia minta tolong, non, yo, jatuh dulu. Dia su menikah kau naik motor, kau tiba-tiba tabrak anjing, kau jatuh. Laki-laki ambil motor, lupa ambil dia pu istri. Istri protes bilang, "Bapak kenapa Bapak ambil motor tidak ambil saya?" Dia bilang, "Minta maaf saya, minta maaf. Mama sulunas mama." Mama sulunas yang gong moko mah ini motor. Masih 18 kali. Tanpa kesetiaan berubah Bapak, berubah. Amin kok tidak? Ini ada satu istri ini, dia omong dia pu suami bilang begini, Bapak sudah tidak setia. Bapak sudah berubah. Bapak sudah tidak seperti yang dulu lagi. Mama. Jadi selama ini Bapak pikir Mama ini ikan. Hah? Pas mau tidur, mam tua masuk kamar, kunci pintu, kasih mati lampu. Dia pun suami datang mau buka begini, tidak bisa dia pun suami. Mama, yuk buka dulu. Tidak. Mama, buka. Kau tidur di luar. Mama, kenapa bikin Bapak begini? Kita dua masih suami istri. Kenapa bikin Bapak begini? Dia pun istri buka pintu baru yang Bapak. Coba Bapak pikir baik-baik. Nelayan mana? Nelayan mana yang mau tidur dan dia pu ikan? Di sini ada yang nelayan. Tanpa kesetiaan tidak bisa Bapak. Tidak bisa. Kita menyanyi dulu sambil tepuk tangan. Setia, setia. Ada yang dia pu HP pakai sidik jari, kontak. Hei, dia polisi rahasia. Rahasia negara apa yang harus pakai polisi? Ada bapak-bapak ini, istri telepon, ada orang telepon, bukan ambil di istri pu sebelah. Dia langkah sedikit baru dia bilang, "Halo." Hati-hati Bapak, hati-hati. Saya baca satu status ini, saya rasa ke Karmana kok. Dia bilang begini, "Istri ambil HP kami tidak takut. Hanya deg-degan saja." Tahu su hapus kok belum.
Apa? Setia. Sama-sama. 1, 2, 3. Makin setia. Itu langsung terus di rumah sakit. Wih, memang tanpa kesetiaan tidak bisa, Bab. Tidak bisa. Tidak bisa. Jamaat. Saya punya cerita. Apa cerita ini? Orang tanya saya, Pendeta Yandi, biasa minum kopi? Ya. Satu hari berapa kali? Pagi 1, sore 1. Berarti di rumah. Terus saya bilang, kalau di luar rumah lebih dong. Kenapa di luar rumah lebih? Kalau di rumah hanya 2. Ada istri. Pendeta takut istri? Tidak. Saya hargai istri. Hargai bagaimana? Kalau saya bilang, Mama, kopi 1 lagi. Tadi sudah. Betul kok tidak? Ini termasuk yang lulus P3K dong ini. Tolong kau bikin baik-baik. Setia sedikit. Setia pergi gereja. Dulu belum lulus P3K, berdoa keliling semua gereja yang ada di altar. Supaya lulus. Belum jadi ASN, keliling semua gereja. Sampai sujadi ini bikin syukuran. Jadi pertama untuk Tuhan. 2, 3 hari yang sudah tidak. Baru alasan untuk Bapak, ibarat saya sibuk. Omong sibuk itu macam ke dia pun berarti. Saya sibuk. Ada yang begitu di sini. Seberapa? Lihat siapa anak 1 dia sudah tidur. Siapa ke saya khotbah sampai anak-anak tidur.
6, 7, 8. Kelemah lembutan itu terdiri dari dua kata, yaitu lemah dan disambung menjadi. Tapi saya bilang, banyak suami ini, banyak kita pun suami itu hanya sampai di lemah saja, lembut tidak. Ketika dia lemah baru dia mengerti kelembutan. Kalau dia sakit kok semua mati, wah itu dia pun lembut, itu tidak ada dua. Kalau sakit berat itu dia langsung bilang, Mama, Tuhan Yesus. Itu kalau ada lemah. Tapi kalau dia ada kuat-kuat kok istri bilang, Bapak berhenti minum sudah Bapak. Ingat umur Bapak. Kasihan kita pun anak dong kalau Bapak mabuk terus. Ah! Paling tengah antara benar-benar marah dan benar-benar tidak marah, supaya dia tidak marah sembarang, apalagi menyimpan kemarahan. Ini dia pulang dari persekutuan doa, gelas ada di sini. Di rumah tidak ada orang kok, gelas semua pindah di sini. Sudah, berarti selesai gelas toh. Besok dia pulang rumah kotor. Saudara, orang di rumah kok tidak bisa kayak bersih sedikit. Ini macam kayak kemarin gelas yang ada pindah. Gelas selesai ibu. Kenapa bawa lagi ini persoalan gelas? Pindah di rumah kotor. Bukan marah sembarang. Nah, kita ini kalau riwayat orang pun tidak baik itu kita marah tiap hari. Ada kok tidak? Kita suka ungkit-ungkit yang dari dulu. Berhenti sudah. Kelemah lembutan. Marah boleh kok tidak? Boleh kok tidak? Boleh. Marah dia pu sifat, bukan marah dia pu. Ayat ke-10 tutup dengan kalimat ini. Dalam kesemuanya itu dia tidak berbuat dosa dengan mulut. Dia tidak suka kalau mau terima yang baik dari Tuhan. Yang tidak baik lu tidak mau terima, ini bagaimana itu? Mulut. Kelemah lembutan. Amin toh? Berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
Penguasaan di kuasai diri. Sama-sama, 1, 2, 3. Betul kok tidak? Orang yang tidak tahu tujuan itu hidup ikut ada angin barat dia ke tiup. Kok dia tiup dari barat dan kita mau lawan begini? Angin barat dia ke, angin timur dia ke. Nah itu ada pun nama ikut angin. Saya kasih contoh kuasai diri. Kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Kalau kamu berdoa, kalau tidak kuasai diri jangan berdoa. Nanti paksa Tuhan ikut yang kita mau. Kuasai diri. Saya kasih contoh sekarang. Saya dan Pak Ero ini kami dua mau perang lawan musuh. Kami dua berkawan mau lawan musuh. Kami dua pegang senjata, merayap dari satu kursi ke kursi lain. Musuh juga merayap dari sana datang. Terus tiba-tiba saya injak Pak Ero pun sepatu baru. Karena tujuan kita. Tapi kalau kita pergi acara tujuan bungkus makanan. Coba, kita siap apa? Siap apa? Kantong. Taruh di. Terus waktu dipersilakan kita penggerakan kan menuju ke. Tujuan memberi pengaruh pada tindakan. Amin kok tidak? Orang kalau tidak mau ibadah, biar ada ibadah di dia rumah. Istri bilang, Bapak, mari. Dia bilang, masih ibadah. Betul kok tidak? Gereja di Mebung jam berapa Ibu Pendeta? Oh taruh yang jam 8 saja. Jam 8. Susia, dom belum pi. Anak dom bilang begini, Bapak, Mama, susia tapi su jam 8. Dorang bilang, belum ada orang. As papa dan mama orang kau boneka, kau patung, kau apa? Kita sudah ini, kau tidak? Memang kau tidak? Kuasai diri. Kasih tahu kita pu anak muda. Anak muda! Kalau orang tua beli kasih kamu motor itu, tolong kuasai diri. Motor dia pu ban 2, tolong pakai 2-2. Jangan terlalu senang sampai bilangnya rumah sakit. Kalau terlalu senang, tolong kuasai diri.
Bikin pesta di rumah, kuasai diri. Kalau terlalu susah, tolong kuasai diri. Jangan sampai dia piko. Perahu ada jalan, dia lompat turun. Tidak bisa, saya mati saja. Semua orang juga ada susah. Dan kuasai diri itu penting. Amin kok? Nah, saya lihat saudara-saudara sudah menghafal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Dia jadi satu. Amin toh? Nah, itu dulu baru betul kita berakar dalam Tuhan. Amin toh? Amin toh? Kadang-kadang mau berbuah ini banyak hati. Orang tua di kampung ajar kita begini. Kalau pohon nangka dia belum berbuah, ame parang kok. Cincang dia pun tahun depan dia berbuah. Persoalannya jemaat mana yang mau dapat cincang? Kita baru mau ngomong, dan su emosi kita, Bapak. Ini juga penting ini. Betul kok tidak? Betul kok tidak? Hai tolong kok, atur baik-baik kok. Berbuat toh. Amin toh. Nah, itu sudah ya. Saudara sudah Oke, semua tunduk kepala di hadapan Tuhan. Angkat hati sudah. Firman Tuhan berkata, kalau dengar suara Tuhan jangan keraskan hati. Mungkin tadi kita datang, kita hanya mau datang kok mau ada rame. Tapi waktu dengar firman kita bilang, itu yang saya. Aduh Tuhan, saya meminta ampun sudah ini. Buka hati ya. Tuhan betul itu suami sudah, dia sudah itu. Tuhan. Dia itu. Kita buka hati toh. Tuhan ini saya memang anggota persekutuan Tuhan, tapi aduh saya pun hidup ini belum baik. Kita buka hati toh, kita kasih tahu di Tuhan toh. Manusia ini kita tipu, tapi Tuhan lihat sampai kita pun kedalaman jiwa. Amin kok tidak? Nah, tutup mata tapi jangan tidur. Tidak, ini saya omong ini. Tutup mata. Ini kita baku kasih tahu ini. Oke, tenang sudah. Kita berteduh diri semua. Tutup mata, angkat hati kepada Tuhan. Kita minta Tuhan mau sentuh kita punya hati toh. Ubahkan kita menjadi ciptaan baru di dalam Tuhan malam hari ini. Tidak ada yang kebetulan dalam nama Tuhan.
benih firman Tuhan yang ditaburkan tidak akan pernah pulang.